Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat terus ya, wahai pejuang NIP. Karena langkah kalian sebentar lagi nih teman-teman, yaitu SKD udah kalian tempuh, kemudian tinggal menunggu rankingnya. Dan apalagi kalian pasti, aku jamin semua teman-teman pasti kalian lulus ya. Berdoa pokoknya semoga kalian masuk ke rankingan sesuai dengan target kalian teman-teman. Dan juga persiapan SKB-nya juga jangan kendor teman-teman, walaupun nanti kalian ranking terakhir di SKD. Kalian jangan sedih atau jangan putus asa, kalian tingkatin di SKB teman-teman, karena SKB itu 60% dan itu tuh poinnya lebih tinggi daripada penilaian di SKD teman-teman, seperti itu. Jadi pokoknya semangat terus belajar bareng aku ya, semoga kalian gak bosan. Dan juga tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia tentang materi kita hari ini tentang postpartum care ya, artinya perawatan pada masa nifas teman-teman. Oke, kita review sebentar ya teman-teman, kita lihat dulu materinya. Nah, ini aku kutip dari buku KIA yang terbaru teman-teman. Teman-teman yang kerja di rumah sakit BPM ataupun di puskesmas pasti kalian udah pernah baca lah ini ya teman-teman, yaitu tentang bagaimana perawatan pada ibu nifas. Kemudian pada kunjungan nifas itu kan ada 4 kali ya teman-teman, sampai KF4 ya. Nah, tiap masing-masing KF itu kan pasti berbeda ya, apa yang harus kita berikan perawatan atau pelayanannya, kemudian konselingnya juga teman-teman ya. Biasanya pada KF2 dan KF3 itu sama teman-teman pelayanannya ya. Nah, dimana coba kalian komen di kolom komentar untuk memastikan uterus berinvolusi dengan baik itu terjadi pada KF berapa teman-teman, KF1, 2, 3, atau 4 teman-teman. Nah, begitu juga dengan pelayanan KB teman-teman. Biasa pelayanan KB itu yang terakhir ya, yaitu pada KF4. Nah, ini adalah posisi menyusui yang benar teman-teman. Pasti kalian semua udah tahu ya, kalian bisa baca sendiri di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, ini ada hal-hal yang harus dihindari pada ibu nifas. Nah, seperti yang ini nggak boleh ya teman-teman. Kemudian juga kolesterolnya dibuang nggak boleh teman-teman, karena ini kolesterol bagus banget untuk bayi, untuk kekebalan tubuh dia teman-teman, jadi nggak perlu dibuang. Dan ini juga sangat banyak manfaatnya ya. Nah, ini biasa keluar hari pertama sekitar itu teman-teman, sebelum susu yang air susunya yang keluar teman-teman. Nah, kolesterol dulu. Kemudian ada tanda bahaya pada ibu nifas, yaitu misalnya demam, kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir, kemudian payudara bengkak. Ini biasanya karena posisi menyusui salah, ataupun ya posisi menyusui salah bisa terjadinya bendungan ASI ya, susunya payudaranya jadi bengkak. Dan juga kalau misalnya tidak teratasi dengan baik bisa menyebabkan mastitis, kemudian dari mastitis juga bisa menimbulkan abses, yaitu sampai dia bernanah teman-teman. Nah, kalau misalnya udah seperti itu pasti ibunya enggan dong mau menyusui bayinya teman-teman, karena sakit ya kan. Nah, gimana cara menghilangkannya teman-teman? Aku rasa pasti kalian semua udah tahu ya, dengan kita konseling posisi menyusui, kemudian juga kompres air hangat seperti itu, pijat payudara juga teman-teman. Nah, kemudian ada apa lagi nih, ibu kejang ya teman-teman, kejang. Nah, ini takutnya pada ibu-ibu yang preeklamsi teman-teman, bisa menyebabkan eklamsia. Nah, kalau misalnya tanda-tanda bahaya ini terjadi sama ibu, kemudian ibunya datang ke BPM, itu kita harus rujuk ya teman-teman, jelas dong, pasti harus kita rujuk. Nah, misalnya kalau ibunya datang ke rumah sakit, berarti kita harus collab sama tenaga medis yang lainnya. Kemudian pada ibu nifas juga biasanya terjadi yang namanya depresi pasca melahirkan, bisa juga disebut dengan baby blues teman-teman, seperti itu. Biasanya itu karena gangguan psikologi ya teman-teman, mungkin ibunya kelelahan, gak ada yang bantuin atau kayak gimana teman-teman, ataupun biasanya terjadi kayak yang hamil yang tidak diinginkan, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada pencegahannya, kalian bisa baca sendiri teman-teman, pencegahan dan penanganannya. Kita lihat lagi. Oke, ini soal nomor 1. Kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. Bidan melakukan kunjungan pada rumah seorang perempuan usia 24 tahun yang baru melahirkan bayi laki-laki usia 2 hari. Bayi tersebut belum mendapatkan ASI karena ASI belum keluar, sehingga bayi diberikan sufor. Hasil pemeriksaan TTV baik dan ibu mengalami edema pada salah satu payudaranya. Asuhan yang diberikan pada bidan pada kasus itu adalah
Oke, di sini dia melahirkan tadi mana nih? Usia 2 hari ya teman-teman, usia 2 hari. Kemudian masalahnya bahwa bayinya itu belum mendapatkan ASI karena ASInya kurang teman-teman. Jadi diberikanlah sufor, kemudian hasilnya ibu mengalami edema pada salah satu payudara. Nah ini terjadi bendungan payudara karena tidak disusui teman-teman ya. Walaupun ASInya belum keluar, kita nggak kita sarankan kepada ibunya untuk tetap menyusui bayinya teman-teman. Dengan seperti itu nanti dia bakalan itu teman-teman bereaksi ya, nantinya ASInya itu bisa keluar sendiri kok teman-teman, seperti dipancing seperti itu masuk bahasa lainnya. Nah, asuhan yang diberikan pada bidan tersebut adalah kita harus memberikan Penkes tentang perawatan payudara ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa nih nggak bisa dianu? Oke teman-teman, berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke. Bentar. Oke teman-teman, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan berusia 31 tahun melahirkan anak kedua 1 minggu yang lalu. Datang ke BPM, pasien mengeluh demam dan nyeri di bagian bawah perut serta keluar darah agak berbau busuk selama 4 hari. Hasil pemeriksaan didapatkan suhu 38,5, tekanan darah 100/60, nadi 80, respirasi rate 20, TFU berada pada pertengahan simfisis pusat. Diagnosis yang paling tepat pada kasus itu adalah dia telah melahirkan 2 anak pertama ya, 1 minggu yang lalu. Oke, berarti seminggu yang lalu itu kira-kira TFU-nya harus seberapa teman-teman? Pertengahan simfisis pusat. Nah ini udah sesuai ya teman-teman, involusi uterinya sesuai dengan hari nifasnya teman-teman. Nah kemudian pada pemeriksaan TTV didapatkan bahwa suhunya itu tinggi teman-teman, 38,5. Nah ini biasa tanda-tanda infeksi ya teman-teman, suatu infeksi. Nah kemudian didapatkan lagi bahwa ibu tuh nyeri di bagian bawah perut serta keluar darah yang agak berbau busuk teman-teman. Nah seperti itu. Dan juga kira-kira menurut kalian ini yang terjadi pada kasus ibu ini itu diagnosisnya mengarah kemana teman-teman? Oke, kalau sistitis ini bukan ya, kayaknya ini tentang saluran kencing. Kalau salah aku teman-teman, coba kalian koreksi ya. Jadi kalau yang menurut aku A ini bukan. Kemudian yang B, metritis. Metritis ini radang atau infeksi pada uterus. Oke, mungkin ya, kemungkinan. Komastitis ini radang pada payudara, bukan. Kemudian peritonitis. Peritonitis itu lebih ke ini teman-teman, ke perut, ke bagian perut teman-teman ya. Nah, jadi yang D itu bukan. Jadi teman-teman, pyelonefritis ini juga bukan berkaitan dengan rahim teman-teman ya. Nah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, metritis teman-teman. Metritis itu adalah radang uterus ya, dimana kalau misalnya terjadi infeksi pada uterus yang gejalanya seperti ini teman-teman, yaitu nyeri di bagian perut serta keluar darah yang agak berbau busuk seperti itu, dan juga disertai dengan demam seperti itu teman-teman. Nanti ya. Oke, kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda sama aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Seorang ibu usia 27 tahun, P1A0 dan postpartum 12 hari. Mengeluh payudaranya nyeri bila disentuh, bengkak. Ini bengkak ya teman-teman, bukan bengkek ya. Aku salah ketik nih. Dan masih menyusui bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya inflamasi dan kemerahan pada payudara di sebelah kiri. Diagnosis pada kasus itu adalah, oke teman-teman, di sini postpartum hari ke-12. Kemudian nyeri pada payudara ya teman-teman. Nah, nyeri pada payudara, kemudian bengkak juga. Nah, ini dia masih menyusui bayinya. Nah, kemudian pada hasil pemeriksaan itu terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara sebelah kiri. Kira-kira diagnosis yang mungkin pada kasus ini adalah apa teman-teman? Biasanya kalau udah ada peradangan tuh ada demam juga ya teman-teman, biasanya disertai dengan demam, tapi di sini nggak ditulis. Yaudah, kita anggap aja ada demamnya ya teman-teman. Oke, berarti kira-kira jawabannya apa teman-teman? Bendungan payudara. Nah, bendungan payudara itu biasanya tidak disertai dengan kemerahan dan inflamasi teman-teman.
Kalau hanya bendungan aja atau bendungan ASI, biasa kita kenal dengan bendungan ASI, itu hanya bengkak, kemudian rasanya hangat seperti itu teman-teman. Hanya bengkak aja. Nah, itu merupakan bendungan ASI, bukan dan ini bukan merupakan diagnosis yang mengarah ke bendungan payudara. Aku eliminasi ya. Tumor payudara. Nah, tumor payudara tuh ciri-cirinya bukan seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya tumor payudara tuh seperti ada biji atau kayak gimana tuh yang bisa digerakkan ya teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang B menurut aku bukan. Mastitis ini bisa jadi, yaitu peradangan pada payudara teman-teman. Kemudian yang D abses. Kemudian yang E kanker payudara. Nah, kanker payudara ini biasa juga disertai dengan perubahan bentuk kulit ya teman-teman, yang mana kulit payudara itu menyerupai seperti kulit jeruk seperti itu teman-teman. Tapi di sini tidak disebutkan bahwa ditemukan gejala seperti kulit jeruk teman-teman. Berarti yang E ini bisa kita eliminasi. Oke, antara mastitis dan abses. Oke teman-teman, sebenarnya jawaban ini adalah yang C, mastitis ya teman-teman. Dia masih meradang, maksudnya terjadi peradangan. Nah, ini merupakan gejala pada mastitis teman-teman, yaitu terjadi inflamasi dan kemerahan. Nah, ini tuh merupakan gejala dari mastitis. Gimana sih bisa terjadi mastitis? Ini akibat bendungan ASI yang tidak teratasi dengan baik teman-teman. Nah, dari bendungan ASI apabila tidak teratasi dengan baik, itu bisa menyebabkan mastitis. Nah, kalau mastitisnya tidak teratasi dengan baik juga, itu bisa menimbulkan abses payudara. Nah, tapi di soal tidak disebutkan bahwa ada nanah pada payudara teman-teman. Nah, biasa kalau abses itu udah ada atau udah ada nanahnya di payudaranya teman-teman, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Seorang perempuan usia 30 tahun, postpartum 2 hari dirawat di BPM. Pasien mengatakan bayinya sudah menyusu dengan lancar. Hasil pemeriksaan KU ibu dan bayi baik sehingga hari ini sudah dibolehkan pulang. Konseling yang tepat diberikan bidan ke pasien tersebut adalah dia lahir di BPM. Kemudian dia udah melewati postpartum hari kedua teman-teman nih, postpartum 2 hari. Hari kedua ya. Nah, pada hasil pemeriksaan semuanya baik dalam batas normal, bayi juga baik, dan sehingga bisa dipulangkan. Dan kemudian juga ibu mengatakan bahwa bayinya sudah dapat menyusu dengan lancar. Kira-kira nih teman-teman, kalau kalian punya kasus seperti ini, apa sih yang konseling yang dapat kalian lakukan sesuai dengan kunjungan di nifas ini teman-teman? Ini berarti kunjungan pertama ya teman-teman, hari kedua ya kan? Oke, berarti imunisasi bukan ya teman-teman bukan yang A. Oke, yang B ASI eksklusif, bisa jadi. Kemudian yang C pencegahan infeksi, kemudian yang D perawatan tali pusat, E tanda bahaya pada BBL. Nah, tanda bahaya pada BBL tuh biasanya pada 2 jam kelahiran itu ya teman-teman. Begitu lahir aja kan kita udah bisa menilai ya tanda bahaya pada BBL. Nah, ini karena dia udah postpartum hari kedua teman-teman, bukan dalam hitungan jam lagi, maka konseling yang bisa diberikan oleh bidan tersebut adalah konseling ASI eksklusif, yaitu dimana kita menyuruh ibu untuk memberikan ASI saja teman-teman, jangan dicampur dengan sufor. Dan juga kan bayinya udah nyusu lancar, berarti ASInya kan udah keluar ya teman-teman. Jadi kita sarankan untuk ibu menyusu secara eksklusif minimal selama 6 bulan teman-teman, seperti itu ya. Kalau pencegahan infeksi tali pusat itu kan sudah dilakukan pada sebelum 2 hari ya teman-teman, pada hitungan jam kemarin, seperti itu. Jadi menurut aku sih jawabannya yang B ya. Make sense teman-teman? Coba kalian komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh cantumin saran dan kritik kalian. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Seorang pasien perempuan usia 32 tahun baru saja melahirkan bayi secara spontan dengan pertolongan bidan mandiri. Pasien melakukan bonding attachment setelah kelahiran bayinya. Ibu merasa senang bisa melakukan bonding attachment kepada bayinya. Keuntungan fisiologis yang dapat diperoleh dari bonding attachment adalah, inti dari pertanyaan ini adalah apa keuntungan fisiologis yang dapat diperoleh dari bonding attachment, teman-teman. Nah, bonding attachment tuh kayak kontak skin to skin ya, dari ibu ke bayinya, seperti itu teman-teman.
Refleks menghisap dilakukan sedini mungkin. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan bonding attachment, teman-teman? Kemudian yang B, kadar oksitosin dan prolaktin menurun. Mempercepat proses ikatan orang tua dan anak, meningkatkan kadar oksitosin dan prolaktin, pemberian kekebalan yang aktif. Oke, teman-teman, di sini menurut aku sih ya, teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, di mana tujuan dilakukannya bonding attachment, teman-teman. Ya, di sini kan secara lahir secara spontan dengan pertolongan bidan. Kemudian pasien dilakukan bonding attachment setelah kelahiran bayinya. Itu biasanya bayinya diletakkan di dada ibunya ya teman-teman. Itu merupakan salah satu dari bonding attachment juga, dimana salah satunya untuk mempercepat proses ikatan orang tua dan anak, teman-teman. Nah, ini yang lebih tepatnya adalah yang C, seperti itu teman-teman. Jadi itu jawaban aku. Misalnya kalau kalian kurang setuju ya kalian boleh komen di kolom komentar, teman-teman. Dan juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, sampai di tahap ini, aku ucapin terima kasih banget. Dan juga aku doain semoga kalian bisa berhasil dapat NIP tahun ini, teman-teman ya. Semoga perjuangan kalian gak sia-sia. Dan juga buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, kemudian di share ke semua teman-teman kalian yang bidan, teman-teman. Kemudian juga jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oh ya teman-teman, satu lagi aku di sini mau menyampaikan ya, banyak banget nih yang kirim pesan untuk bikin soal SKB dari jurusan lain, teman-teman. Nah, aku tuh mohon maaf banget, aku nggak bisa, teman-teman. Soalnya aku jurusan aku tuh kan bidan, jadi aku lebih prepare atau lebih siap untuk membahas soal-soal bidan, teman-teman. Kalau untuk jurusan lain tuh aku bukan aku karena bukan jurusannya, jadi aku takut salah aja kayak gitu, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.